Di, di mana aku? Suaraku begitu lemah. Tenggorokanku terasa kering dan kepalaku berputar. Ku dengar suara orang asing berkata, "Dia mulai sadar." Aku merasa kacau, bingung, seakan terbangun dari mimpi buruk yang sangat lama. Membuka mata sangatlah menyakitkan. Lampu terang di ruangan itu seakan menghantam otakku seperti sengatan lebah. Semua terlihat buram awalnya. Kemudian, aku berangsur-angsur fokus. Kulihat mama dan papa di dekatku. Mereka menangis. Aku menunduk melihat adik-adikku. Masing-masing menggenggam tanganku. Aku berada di ranjang, tapi bukan di rumah. Aku berada di rumah sakit. Orang asing itu yang berbicara tadi adalah seorang dokter. Apa yang kulakukan di sini? Tanyaku parau perlahan pada mama. Kamu gak ingat? Balasnya lembut. Suaranya terseduh. Kemudian ingatan itu mulai kembali. Itu semua berawal saat liburan kami ke negara asal kami, Sri Lanka. Aku ingat bertemu dengan kerabat dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Kami mengunjungi banyak tempat yang menakjubkan di negara indah tersebut. Di antara banyaknya perjalanan kami, ada satu kunjungan ke hutan di mana terdapat air terjun yang sangat indah di dalamnya. Warnanya benar-benar menakjubkan. Warna biru gelap, air kolam di bawah air terjun begitu kontras dengan hijaunya hutan itu. Di sana sangat hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara air yang mengalir lembut dari atas ke dalam kolam di bawahnya, dengan suara-suara unik burung liar eksotis dari kejauhan di dalam hutan di sekeliling kami. Aku ingat kami menghabiskan waktu menyenangkan bermain air di sekitar pinggiran kolam. Air kolamnya sangat jernih dan dingin, juga menyegarkan di hari yang panas itu. Tapi satu hal yang aneh, udara di sekitar pinggiran kolam itu sangat lembab, dengan banyak nyamuk kecil. Mereka nggak terlihat seperti nyamuk pada umumnya di Sri Lanka. Ukurannya lebih kecil dan lebih agresif. Terus-menerus menempel pada kulit kami berusaha menghisap darah. Kami bersusah payah untuk membuat mereka menjauh. Nyamuk-nyamuk itu benar-benar gigih. Hingga di satu titik aku ingat berpikir, "Sini, gigit aku. Aku juga nggak peduli." Aku ingin bersenang-senang dan bukannya menghabiskan waktu berkelahi dengan nyamuk di air terjun. Tapi aku penasaran untuk tahu seperti apa bekas gigitan dari hewan sekecil itu. Jadi, kubiarkan mereka menggigitku selagi aku menikmati bermain air. Kuingat saat nyamuk-nyamuk itu mulai menggigit. Rasanya nggak ada bedanya dengan nyamuk biasa. Jadi, aku nggak memikirkannya lagi dan benar-benar menikmati sisa hariku di air terjun itu. Saat kami meninggalkan air terjun dan hutan itu, aku merasa lelah, tapi senang. Esok harinya saat aku bangun tidur, aku merasa buruk. Segera setelah aku buka mata, aku tahu aku akan muntah. Aku berlari ke kamar mandi dan berhasil memuntahkannya. Kepalaku berputar dan sakit luar biasa. Badanku juga gemetaran. Suhu tubuhku naik cepat karena demam. Aku sangat ingin berbaring, tapi perutku bergejolak parah sampai aku gak berani meninggalkan kamar mandi. Jadi, aku berbaring di lantai kesakitan hingga kupikir aku akan mati di sana saat itu juga. Saat mama dan papa menemukanku tergeletak di kamar mandi, mereka tahu aku sakit. Mereka sangat khawatir. Aku pernah sakit sebelumnya, tapi gak pernah seperti ini. Mereka tahu ada yang gak beres denganku. Jadi mereka memapahku, masuk ke dalam mobil dan segera menuju ke rumah sakit. Tahan ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Kuingat mamaku berkata sembari mengusap kepalaku dan memelukku erat. Itu adalah hal terakhir yang kudengar sebelum aku pingsan. Saat kami tiba di rumah sakit, aku segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Aku benar-benar sakit, hingga mereka membawaku ke ruang ICU dan memasangkan alat penunjang hidup. Itu adalah pertaruhan, apakah aku akan mati atau hidup. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku merasa buruk dan hanya sadar untuk beberapa menit sebelum aku tertidur lagi. Tapi aku hidup. Cukup waktu bagiku untuk memberitahu mama dan papa bahwa aku menyayangi mereka. Dan berjanji pada adik-adikku bahwa aku akan mengajak mereka ke bioskop setelah aku sembuh. Hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan lagi di ranjang rumah sakit adalah mama menciumku di kening dan memberitahu betapa ia sangat menyayangiku. Di mana aku? Kali ini aku terbangun tapi kepalaku tidak sakit dan lampu kamar tidak menyakiti mataku seperti sebelumnya. Aku merasa baik, bersyukur masih bangun dan siap untuk menaklukkan dunia.
Segera setelah kubuka mataku, aku tahu aku baik-baik saja. Aku nggak berada di rumah sakit, aku berada di kamarku sendiri di rumah. Kuperhatikan sekeliling kamarku, semua yang kusukai ada di sana, terutama mama, papa, dan adik-adikku. Kutunjukkan senyum lebarku pada mereka dan berkata, "Sarapan apa kita pagi ini, Ma? Aku lapar." Kulihat mama dan papa menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Aku bertahan hidup. Semuanya kembali seperti semula, keluarga yang sehat dan bahagia. Saat aku benar-benar kembali sehat, kutanya mama dan papa apa yang sebenarnya menimpaku. Dan akhirnya, mereka memberitahuku, "Kami tidak ingin memberitahumu saat sakit, karena kami pikir kamu akan ketakutan karena kamu menderita malaria." Malaria? Itu merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Gak heran kalau aku merasa seakan berada di ambang pintu kematian. Aku terkejut sekaligus bangga akan diriku. Aku baru berumur 10 tahun, tapi berhasil melewati penyakit mematikan. Terima kasih kepada para dokter ahli dan kasih sayang dari keluargaku. Aku tahu aku sangat beruntung. Aku bisa saja mati. Saat kupikirkan kembali ketika berada di air terjun itu, kutanyakan lagi pada diriku sendiri, apa aku akan melakukan hal yang berbeda? Jawabannya adalah ya. Akan kulakukan apa saja untuk terhindar dari gigitan nyamuk-nyamuk menyebalkan itu. Aku begitu bodoh. Begitu penasaran apa rasanya digigit nyamuk kecil itu. Nyamuk membawa penyakit dan aku tahu itu. Jadi, aku harus mengutamakan kesehatanku dibandingkan rasa penasaranku. Makhluk kecil itu dan gigitannya hampir saja merenggut nyawaku. Mereka menempatkan emosiku seperti dalam permainan roller coaster. Dari terkejut dan ketakutan, menjadi bahagia dan senang karena merasa sehat dan kembali ke keluarga yang kusayangi. Dunia ini adalah tempat indah yang dipenuhi petualangan. Dan aku udah gak sabar untuk melihat sebanyak yang ku bisa. Satu hal yang pasti, di masa mendatang, kemanapun ku pergi, aku akan selalu berhati-hati dan waspada akan resiko-resikonya. Terutama di tempat-tempat baru yang menakjubkan dan eksotis di luar sana yang menunggu untuk kukunjungi. Jika kamu memerlukan bantuan kebutuhan medis dan mental, Halodoc bisa membantumu. Di aplikasi gratis Halodoc, kamu bisa langsung ngobrol dengan dokter dan ahli kesehatan mental. Kamu juga bisa membeli obat-obatan dan obat resep dari apotek terpercaya di seluruh Indonesia yang akan diantarkan langsung ke rumahmu dengan Gojek. Dan kamu bisa juga membuat janji dokter di klinik atau rumah sakit yang kamu pilih. Klik link di bawah ini untuk mencoba ya.